Allah yang akan memberikan kita kesenangan, kebahagiaan, dan juga nanti ilmu. Bapak Ibu izinkan, jadi insya Allah kita santai saja. Saya ingin menyampaikan bagaimana menjadi sebaik-baik manusia dengan berolahraga. Mantap ya? Oke. Menjadi sebaik-baik manusia dengan berolahraga. Ojo guyu-guyu loh, kita tenan. Saya kepingin tanya, ada ndak yang tidak kepingin berumur panjang? Mas Sun Arto? Ini Sun Arto. Pengen umur panjang apa umur? Nggak pengen umur panjang apa enggak? Loh, bukan, pengennya. Oh, pengen. Kepingin umur panjang enggak? Iya. Betul, Pak. Panjang dan sehat. Oke. Panjang sehat walafiat, Pak. Barosa, mana Barosa? Barosa. Pengen umur panjang apa enggak, Mbak? Pengen ya. Jadi, Bapak Ibu, kita itu harus berkeinginan umur panjang. Kenapa? Ini perintah dan ini adalah ajaran Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, khairun nas man tola umuruhu. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya. Makanya kalau ada orang yang bilang saya kepingin umur yang pas-pasan saja dah, gak usah panjang-panjang, salah. Kalau kita berdoa, doa kita juga begitu, tawil umur, ya. Jangan kafal umur atau cukup umur, enggak boleh. Panjang umur. Karena Rasulullah bersabda, khairun nas man tola umuruhu. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya. Tetapi tidak berhenti di situ. Man tola umuruhu wa hasuna amaluh. Panjang umurnya, baik amalnya. Itu khairun nas. Tentu kita kepingin ketika kita itu panjang umur, mungkin sampai 70, 80 tahun tuh ya. Kita pinginnya umur panjang kita itu tidak menjadi beban atau merepotkan orang-orang di sekitar kita, anak kita, cucu kita, kan begitu ya. Kita juga gak mau umur panjang tapi menjadi beban. Meskipun menjadi beban untuk anak cucu itu merupakan kebaikan tersendiri bagi anak cucu itu. Tapi kalau diri kita, wah nanti biar anak-anak saya banyak amalnya, banyak kebaikannya. Nanti besok saya tua, saya banyak merepotkan dah. Jangan. Boleh beramal soleh yang lain, tapi jangan merepotkan. Gitu. Nah, tidak merepotkan itu tidak cukup, tapi kita tetap masih bisa beramal soleh. Panjang umur, tapi tetap masih bisa beramal soleh. Bapak Ibu, ini semuanya adik-adik ya itu ya. Nggak ada yang umurnya setua saya toh? Ya. Ada? Nggak ada ya? Cucu berapa Pak? Cucu berapa? Berapa cucu? Cucu? Belum? Lah ya berarti ya belum. Saya cucu udah 4 toh. Saya cucu baru 4. Cucu baru 4. Ya Mas Yudi. Nah, Bapak Ibu, amal soleh itu
itu yang paling banyak dilakukan dengan cara bergerak. Coba Bapak Ibu perhatikan, rukun sholat, apalagi sekarang ini rukun dan wajib haji, semuanya adalah rukun fi'liyah, rukun yang dengan gerakan, dengan tindakan. Yang rukun kauliyah itu kalau di haji apa ya sudah? Ihram itu memang mengucapkan niat, tapi bukan niatnya itu kan, tapi ihramnya. Niat ihram. Tapi yang lain, Bapak Ibu pergi haji itu, ya. Bapak Ibu tidak usah baca apapun. Tidak usah baca apapun. Di Arafah Bapak Ibu diam. Nanti ketika tawaf Bapak Ibu diam, tidak mengucapkan apapun. Sa'i diam. Sah hajinya. Tapi Bapak Ibu harus bergerak. Tawaf harus, kalau nggak bisa ditandu atau sekarang pakai mobil. Sa'i lari dari Safa Marwah, gerak. Dan amal soleh yang lain yang non ibadah mahdho, coba apapun dengan gerak. Gerak itu bisa dilakukan kalau otot dan tulang kita sehat dan kuat. Makanya kalau kepingin tadi sebaik-baik manusia, tadi apa Mas? Sebaik manusia dengan berolahraga ya itu ya. Meskipun Bapak Ibu ada banyak Al-Quran, dalam Al-Quran dan hadis ya, Allah itu lewat Rasulullah menyampaikan banyak. Sebaik-baik manusia itu tidak hanya mantola umuruhu. Ada sebuah hadis Rasulullah ya, riwayat Imam Ahmad itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Ada ya. Kalau terkait dengan Al-Quran itu ada juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari, khairun nas ya, sebaik manusia itu adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang mau mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Itu ada juga ya. Kalau dalam Al-Quran ya banyak juga ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita ini bisa menjadi sebaik-baik umat manusia kalau kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Banyak. Nah, kita fokus kembali, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Oke. Bapak Ibu, amal soleh itu lebih banyak dilakukan lewat gerakan tadi ya. Beramal yang sifatnya perbuatan. Meskipun tadi sekali lagi ada juga beberapa amal yang tidak perbuatan, tapi paling banyak perbuatan. Perbuatan itu dengan gerak. Gerak itu bisa dilakukan dengan baik kalau kita punya otot dan punya tulang yang sehat dan baik. Karena salah satu komponen yang menjadikan kita kuat untuk bergerak adalah tulang dan otot. Nah, Bapak Ibu, menurut ilmu kedokteran, kalau seseorang sudah berumur 40 tahun, maka kalau ototnya tidak digunakan dengan baik akan menyusut tiap tahunnya 1%. Di otot itu kemudian atrofi atau berkurang masanya tiap tahun 1%. Itu ya 1% itu
sama dengan 3% fungsinya. Jadi akan berkurang fungsinya sekitar 3%. Kalau tidak digunakan untuk bergerak. Ada yang sekarang yang di sini umurnya 40 tahun? 40 tahun. Mas Ivan 23 ya? Mas Mas berapa Mas? Yang 40, yang 40? Ada ya? Tidak ada? 40, 40, 40, 40, 42, 40, ya 35 juga termasuk. Makanya orang yang sudah berumur terutama 40 tahun, apalagi 50 tahun, itu malah hukumnya ya bukan wajib ilmu fikih ya wajib olahraga. Kalau yang masih muda-muda, malah sebenarnya enggak olahraga enggak apa-apa. Betul loh ya. Tapi maksudnya kepentingannya olahraga bagus, tapi maksudnya olahraga itu kepentingannya lebih penting bagi orang yang sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun, itu malah wajib berolahraga. Karena kalau tidak, ototnya akan menyusut. Kalau otot menyusut, maka tulang pun juga dia akan lemah. Makanya ada orang yang bilang begini, wah kalau udah tua, misalnya umur 60 tahun, itu jangan lari-lari, jangan gerak-gerak, jangan angkat-angkat, nanti begitu jatuh patah tulangnya. Betul, kalau tidak terlatih, ya. Kalau tidak terlatih, ya tidak pernah berjalan. Rata-rata kan orang-orang kita ini kalau udah sepuh-sepuh kan, waduh, beli kursi, taruh di depan, itu jadi sambil goyang-goyang gini. Mau ambil minuman teh, ambilkan teh, teh saya itu ambilkan. Saya ambilkan sambil goyang-goyang. Mau belanja tinggal telepon. Iya itu, nggak pernah bergerak. Nah kalau nggak pernah bergerak, ya memang betul. Begitu jatuh yang ringan saja, itu dia akan patah. Kenapa? Karena tulangnya tidak disangga oleh otot yang baik, yang normal, yang sehat. Ini promosi olahraga sebenarnya. Makanya Bapak Ibu, kalau kepingin ya menjadi sebaik-baik manusia, walaupun sebenarnya sekali lagi kalau umur, betul ya, umur itu ya Allah yang akan menentukan. Tapi kan tidak tahu kita umur kita berapa. Tahunya takdir kan setelah itu. Bagi kita adalah upaya yang harus kita lakukan. Melakukan upaya sebaik-baiknya. Saya sekarang banyak baru kampanye olahraga. Jadi saya punya jamaah di Masjid Taqwa itu mas yang itu. Wah sekarang rajin olahraga semua. Pagi ibu-ibu yang umurnya itu pada jalan. Kemudian sebulan sekali ada acara goes santai. Semuanya jamaah yang umur 60 tahun, yang umur ini, yang nggak punya sepeda pada beli sepeda. Dengan apa? Dengan niatan yang baik. Ya. Tentu kita ketika olahraga harus menjadi amal soleh juga. Bagaimana sepeda bisa menjadi amal soleh? Ya bisa lah. Bagaimana lari bisa menjadi amal soleh? Bisa. Pertama niatkan, ya Allah ya Rabbi. Dan ini memang perlu dipraktekkan ya. Kadang-kadang kan kita kan, fahim betul ya. Saking fahamnya kan fahim ya. Fahim betul. Wah yang namanya perbuatan itu tergantung niatnya kan begitu ya. Innamal a'malu bin niat. Fa innama likulli imri'in ma nawa. Gitu ya. Tapi jarang mempraktekkan. Coba sekali-sekali. Kalau saya mencoba mempraktekkan,
Kalau kita mempraktekkan, wow, luar biasa. Coba sekali-kali ya, kalau nanti setelah itu didawamkan atau diistiqomahkan. Sebelum berangkat di rumah ya. Sempatkan waktu 1 menit ya pokoknya. Ya Allah ya Rabbi, saya ini datang kerja ke yayasan, ini adalah wujud amal soleh saya ya Allah. Niatkan dalam wujud amal soleh apa? Kalau yang laki-laki mencari nafkah dan sebagainya, ini amal soleh. Sayang kalau nggak tindakan dengan itu. Nanti kalau itu kita dapatkan, Masya Allah, luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Mas Narto, karena sudah diniatkan dari rumah, niat yang baik, ini wujud amal soleh, melayani. Ya dengan penuh, nanti bukan karena SOP, senyum bukan karena SOP-nya ini ya, SOP-nya pramugari ya. Di pramugari kan begitu. Selamat senyum-senyum. Setelah itu enggak, karena itu memang SOP aja. Pokoknya kalau ketemu customer harus salam. Nah, olahraga bagaimana bisa menjadi amal soleh? Sepeda menjadi amal soleh. Pertama, tentu harus tidak boleh melanggar syariah. Gitu ya. Maksudnya apa? Ya kalau olahraga sebisa mungkin ya tetap menutup aurat. Pakai yang laki-laki ya janganlah pakai celana pendek lah maksudnya. Tapi celana panjang kan sekarang banyak. Modelnya juga bagus-bagus, yang panjang-panjang gitu ya. Silakan. Kemudian sebelum olahraga niatkan. Kalau saya selalu ya Allah ya Rabbi, kalau saya ya pribadi ya. Ya Allah ya Rabbi, saya nyepeda ini. Ini moga-moga menjadi amal soleh, tambahan amal soleh. Saya niatkan moga-moga dengan sepeda ini saya menjadi sehat. Kalau sehat, ini saya bisa banyak mengabdi dengan kesehatan saya. Kemudian saya akhiri dengan bibarokati wabisiril Fatihah. Kemudian lari, nyepeda. Dan Bapak Ibu, sekali lagi, banyak orang yang ya sebenarnya itu hoax ya. Hoax. Jadi ya nggak boleh kalau orang udah berumur 50 tahun lari-lari nggak boleh. Apalagi nyepeda jauh-jauh nggak boleh gitu ya. Nanti kalau jatuh, wah bahaya. Nah, sekali lagi, itu kalau belum tidak dilakukan sebelumnya. Dan ketika olahraga juga nggak boleh. Kemudian tiba-tiba misalnya nggak pernah lari, jalan aja nggak pernah, tiba-tiba lari sekencang-kencangnya, pertama 5 kilo, padahal nggak pernah sebelumnya. Ya setelah itu ya langsung badan sakit semua, nggak enak semua badannya. Pertama mungkin yang belum pernah jalan dulu. Setelah jalan kok nyaman, tambah jalannya. Yang asalnya 2 kilo jadi 5 kilo. Kemudian lari-lari kecil. Setelah lari-lari kecil kemudian lari yang agak kencang. Kalau perlu trail run, naik gunung, gitu ya. Tuh. Sepeda juga begitu. Lah kalau soal terjadi musibah, nah ini itu musibah. Contohnya misalnya begini, saya itu, makanya nggak boleh gini, wah nanti itu nggak boleh nyepeda itu nanti ada yang jatuh meninggal loh. Wah nggak nyepeda aja di rumah nonton TV aja juga banyak meninggal. Tapi ketika nyepeda itu kemudian menjadi viral, kan begitu, banyaknya kan begitu. Jadi mencari apa ya? Wah nanti takut nanti kalau itu. Contohnya saya itu nyepeda itu kan ribuan kilo, ribuan kilo dengan medan yang kadang-kadang naik turun, naik dari ke Bromo misalnya turun itu ya, bahkan sampai ke Jakarta. Nah beberapa waktu yang lalu itu hanya nyepeda santai dengan Bu Masyudi. Pelan-pelan bedanya. Ya Bu Masyudi di depan, tiba-tiba ada itu ya, mau belok itu, geser gitu, jatuh Bu Masyudi. Bu Masyudi tidak apa-apa, tapi saya di belakangnya persis. Di belakangnya persis, nggak siap. Ya kebetulan karena naik itu sepeda saya Bu Masyudi, saya terpelanting. Nah, kemudian yang kemarin itu ada ini. Itu ya
Karena sebenarnya kan ya karena memang musibah kan, bukan wong nyepeda beribu-ribu kilo nggak ada masalah, malah nyepeda santai malah itu. Lalu nyepeda yang jauh nggak pernah ada kejadian apapun. Ini maksudnya saya sampaikan bukan karena nyepedanya gitu loh. Nanti takut karena wah nyepeda nanti jatuh, wah ada itu yang meninggal mana nyepeda itu. Lah orang di rumah aja nonton TV ya langsung meninggal ya banyak. Tapi ada satu yang meninggal sepeda aja kan viral untuk menakut-nakuti. Gitu. Itu Bapak Ibu, jadi moga-moga ini ya mencerahkan kita. Kalau seandainya ini ya yang belum pernah, saya kira kayaknya banyak orang olahraga lah ya di sini ya. Tapi yang enggak olahraga sama sekali, mulailah. Dan itu memang betul manfaatnya luar biasa untuk kesehatan kita. Kita niatkan olahraga supaya menjadi sehat, dan kalau sehat bisa banyak beramal soleh. Amin. Kita niatkan olahraga supaya sehat, dan terus kalau sehat umur panjang, dan umur panjang itu adalah sebaik-baik manusia. Salah satunya bisa dilakukan dengan cara olahraga, gitu ya. Jadi sebaik-baik manusia tadi itu bisa dilakukan dengan cara salah satunya berolahraga. Dengan olahraga maka badan akan menjadi sehat. Kalau sehat bisa berumur panjang. Kalau sehat bisa beramal solih lebih baik lagi. Ada yang bertanya soal ini? Monggo Mas. Silakan. Ini biar dengar semuanya. Kita lagi Mas Budi langsung mau bertanya, kebetulan tadi nyinggung usia 40. Alhamdulillah saya hari ini 30 lebih. Saya mewakili Pak Rudi juga. Tadi menjadi manusia yang baik manusia. Dengan cara berolahraga. Nah, pertanyaannya di usia yang kami yang sudah 40 atas, apalagi mungkin ada yang lebih sepuh, selain mungkin olahraga jalan ataupun sepeda, apakah yang pertama apakah boleh olahraga dengan beban? Kemudian yang kedua, terkadang kalau di kampung kami kebetulan dari Solo, dan mbah-mbah kami itu kan suka maco ke gunung gitu ya. Mereka bilang itu juga sekalian olahraga, apakah itu benar seperti itu? Terima kasih. Oke. Iya. Bapak Ibu, olahraga itu secara umum dibagi dua ya. Ada olahraga kardio untuk kesehatan jantung atau jantung. Ada olahraga beban atau strength. Ya. Jadi kalau olahraga naik sepeda, lari, kemudian mungkin ya berenang atau yang lain itu olahraga kardio. Jadi untuk kesehatan jantung. Dan itu mempunyai efek olahraga itu ada caranya. Jadi kalau misalnya hanya sekedar, walaupun tetap ada manfaatnya, tapi tidak optimal. Jadi yang optimal itu kalau olahraga ini ibu-ibu ya, bapak-bapak, olahraga itu minimal ya seminggu 3 kali. Tiap olahraga itu minimal setengah jam. Itu gampangnya lah. Ada hitung-hitungannya ya, tapi sebenarnya ini saya ambil gampangnya. Dan juga olahraganya itu kalau untuk kardio paling tidak itu nanti bisa dipelajari, tanya di Google bisa ya. Jadi olahraganya itu paling tidak itu detak jantungnya itu nanti pada zona 2 sampai 3. Ada nanti perhitungan zona, jadi zona jantung itu berapa detaknya ya. Itu kalau misalnya hanya sekedar terus tiap hari cuman lari tapi detak jantungnya nggak meningkat sama sekali, ya nggak banyak. Ada manfaatnya, tetap ada ya, gerakan itu ada manfaatnya, tapi tidak optimal, tidak maksimal, itu ya. Nah, kemudian macul ya olahraga lah, sama apalagi macul olahraga. Nah, Bapak Ibu, di samping olahraga tadi kardio, itu olahraga beban, itu sangat baik, ya, sangat baik. Bapak Ibu kalau nanti ke rumah saya,
tempat olahraga saya itu banyak. Saya punya sepeda itu beberapa. Kemudian itu untuk angkat, untuk gym itu ya punya banyak beberapa. Lengkap. Ya. Cuman ya memang ya itu lebih bagus karena itu jadi kalau nggak punya banyak waktu itu kalau gym kan nggak usah lama-lama juga itu juga ada aturan-aturannya, bagaimana gerakan untuk angkat beban. Kalau untuk wanita lebih bagus lagi angkat beban itu untuk berbagai macam kondisi untuk ini ya, jadi styles itu untuk badan itu sangat bagus tergantung dari apa yang kepingin dimiliki. Jadi sangat bagus Mas. Kalau nggak punya barbel ya pakai sembarangan nggak apa-apa, pakai ya gantungan kalau itu juga nggak apa-apa. Jadi untuk olahraga beban itu tidak harus pakai beban, tapi bisa juga pakai body kita. Ya silakan. Pokoknya kuncinya kita harus selalu bergerak, gitu ya. Jangan malas. Kadang-kadang Bapak Ibu ini saya sampaikan ya, bedanya itu tipis kadang-kadang antara malas dengan kadang-kadang sabar. Antara malas dengan sabar tuh bedanya tipis. Wah, nggak apa-apa lah, saya tak begini aja lah, nggak apa-apa tuh. Sebenarnya karena malas, bukan karena ini, beda karena malas itu banyak seperti itu. Ya, masih ada yang bertanya? Cukup? Ya, kalau cukup terima kasih. Kalau apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan dengan bahasa yang Bapak Ibu kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.